Halo, kembali lagi dengan saya Yuliana Beki Lembanggaka. Di video kali ini saya akan membuat program dengan menggunakan FindTime Node.js untuk menyelesaikan beberapa permasalahan berikut. Langsung saja kita masuk ke permasalahan pertama. Sebelum itu saya akan membukakan command prompt dan mengetik node, langsung saja enter. Di sini saya langsung ketik FindTime spasi kecepatan buka kurung S. S ini merupakan jarak, sedangkan T merupakan waktu, menyatakan waktu yang akan ditempuh. Setelah itu buka kurung kurawal, langsung saja enter dan runtime. Kita akan mengetik kata runtime runtime ini adalah untuk mengembalikan hasil. Sama dengan S dibagikan dengan T, S dibagikan dengan buka kurung dari T dengan buka kurung dengan T dibagikan lagi dengan 60. Langsung saja kita tutup kurung dan enter. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Nah, 60 ini merupakan waktu yang dibutuhkan, sedangkan soal yang waktu itu 15 menit. Maka dalam 1 menit terdapat 60 detik. Jadi nantinya 15 menit itu merupakan jarak waktu yang ditempuh pakai eman. Jadi 15 menit itu dibagikan 60. Langsung saja kita tutup kurawan. Langsung enter. Kecepatan buka kurung dari jarak adalah 7. Jadi jaraknya adalah 7, sedangkan waktunya adalah 15, dan tutup kurung lalu di enter. Baik, di sini sudah mendapatkan hasilnya 28. Kenapa hasilnya 28? Karena di isinya kan hasil, saya akan menjelaskannya. Di sini 15 merupakan waktu yang ditempuh Pak Eman. 15 dibagikan dengan 60. 60 ini merupakan 1 menit 60 detik. Jadi 15 bagi 60 sama dengan 0,25. Lalu 7 ini merupakan jarak yang ditempuh Pak Eman itu 7. Maka hasil dari 7 dibagikan dengan 0,25. Maka dapatnya 28. Oke, kita langsung lanjut lagi deh.
konsole. Di konsol ini kita akan mengetik konsole. Kita akan mengetik console.log buka kurung .log buka kurung dengan tanda petik kecepatan spasi sama dengan tanda petik kecepatan buka kurung 7,15. Langsung saja tutup kurung koma dengan satuan kilometer per jam. Tutup kurung. Langsung saja enter. Maaf di sini masih error. Kita langsung saja buat ulang. Masih saja error. Ya, di sini merupakan kecepatan yang ditempuh Pak Eman, yaitu 28 km per jam. Yang berikut permasalahan kedua. Pak Eman menjatuhkan sebuah bola logam dari lantai paling atas gedung Stikom UI Lindo Kupang. Untuk mengetahui ketinggian gedung tersebut, kita langsung saja masuk ke dalam soalnya. Jika 10 logam terdengar setelah 10 detik dijatuhkan, maka ketinggian gedung tersebut kurang lebih dari. Kita langsung saja masuk ke command prompt. Itu mengetik nolnya. Di sini saya akan mengetik dari find time dengan ketinggian yaitu V0, T dan G. Ya, V0 ini merupakan kecepatan awal, sedangkan T adalah tinggi dan G adalah gravitasi. Tutup kurung, lalu kurung kurawal, enter. Setelah itu runtime. Dengan rumus dari ketinggian itu adalah V0
V0 dengan kecepatan awalnya dikalikan dengan T, itu merupakan tinggi. Setelah itu ditambahkan dengan T, ditambahkan dengan 1/2 dikalikan dengan gravitasinya G dikalikan dengan T²2. Setelah itu enter, maka ketinggian tinggiannya berupa 0,10,9,8 tutup kurung. Langsung saja dengan tinggian 0, V0 merupakan 0, sedangkan waktunya yaitu 10 detik. Setelah itu gravitasinya adalah 9,8. Langsung saja enter. Jangan lupa tutup kurung kurawal, enter. Ya, di sini sudah hasilnya 490. Maka hasil yang didapat yaitu, misalkan angkanya 0, 0 dikali 0 sama dengan hasilnya 0, maka setengah dikalikan dengan 9,8 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 10 hasilnya 100, yaitu setengah dikalikan dengan 100 sama dengan 50. Sedang itu 50 dikalikan dengan 9,8 hasilnya adalah 490. Setelah itu kita konsol dengan .log, kita buka kurung, tanda petik 2 dengan ketinggian ketinggiannya misalnya 10, tinggiannya itu sama dengan koma, ketinggian tinggiannya buka kurung yaitu 0,10,9,8 tutup kurung, koma
satuannya meter tutup kurung. Langsung saja enter. Di sini masih saja error pada sintaknya. Oke. Jadi tinggi gedung Stikom Uyalindo Kupang adalah 490 meter. Langsung saja kita masuk ke permasalahan ketiga, yaitu Pak Eman sedang melakukan balapan motor yang bergerak dengan kecepatan awal 54 meter per sekon. Dalam waktu 10 detik, tidak lama kemudian Pak Edwin berhasil menyusulnya. Maka Pak Eman melajukan perjalanannya menjadi 72 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Berapakah percepatan rata-rata motor Pak Eman? Langsung saja kita ketik node. Setelah itu find time. Dan dengan percepatannya sama dengan V0, VT, T. V0 itu merupakan kecepatan awal, sedangkan VT-nya merupakan kecepatan akhir. Sedangkan T itu menyatakan waktu. Setelah itu tutup kurung, buka kurung kurawal, langsung enter. Setelah itu run, enter. Dengan buka kurung FT dikurang F0 tutup kurung dibagi dengan T, yaitu kecepatan akhir dikurangkan dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu. Di sini saya akan masukkan ke dalam angkanya. Langsung saja enter, tutup kurung kurawal, lalu enter. Setelah itu kita sudah menutup dalam kurung kurawal dan kita masukkan ke dalam rumusnya. Itu percepatan buka kurung 54 itu merupakan percepatan awal atau F0. Setelah itu 72 itu adalah kecepatan terakhir.
di koma 10. Maaf, harus dibukakan kurung dulu. 54,72,10. Setelah itu tutup kurung dan enter dia. Ya, di sini sudah mendapatkan hasilnya yaitu 1,8. Kenapa hasilnya? Jadi hasilnya 1,8. Dengan cara kerjanya kita kerjakan dulu pertama-tama di dalam kurung yang ada di sini. Yang pertama itu VT-nya. VT itu merupakan kecepatan akhir, sedangkan V0-nya merupakan kecepatan awal. VT itu merupakan 54. 54 dikurangkan dengan 72 dan hasil dari 54 kurang 72 dibagikan dengan dengan 10. Maka hasilnya adalah 1,8. Setelah itu kita langsung saja masuk ke dalam konsol. Console.log, buka kurung dengan tanda petik percepatan. Percepatan sama dengan tanda petik 2, koma percepatan spasi 54,72,10 tutup kurung, koma tanda petik meter per sekon pangkat 2 dan tanda petik 2. Setelah itu tutup kurung, langsung saja enter. Oke. Di sini jadi percepatan Pak Eman mengendari motor adalah 1,8 meter per sekon pangkat 2. Oke, sekian dari saya ya teman-teman. Selamat malam dan terima kasih.